Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Melanjutkan kajian kita pada malam hari ini, kita dasarkan kepada firman Allah Ta'ala surat Asy-Syura, surat yang ke-42 ayat 49 dan 50. Asy-Syura surat ke-42 ayat 49 dan 50. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi mulkus samawati wal ard. Yakhluqu ma yasha'. Yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u adh-dhukur aw yuzawwijuhum dhukrana wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu alimun qadir. Milik Allah mulku kerajaan langit dan bumi. Yakhluqu ma yasha. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki. Yahabu liman yasha inatha. Yahabu, dia memberikan atau menganugerahkan liman yasha kepada siapa yang dia kehendaki anak perempuan. Wa yahabu, dan dia anugerahkan pula liman yasha kepada siapa yang dia kehendaki adz-dzukur, anak laki-laki. Atau yuzawwijuhum, atau memberikan kepada mereka itu kedua-duanya sepasang, zukrana wa inatha, laki-laki dan perempuan. Wa yaj'alu man yasha'u aqima, dan dia juga menjadikan mayasya, siapa yang dia kehendaki, aqima, mandul. Innahu, sesungguhnya dia, alimun, maha mengetahui, qadirun, maha kuasa. Kaji kita dalam pertemuannya lalu mengenal Allah melalui namanya Al-Qadir. Diterjemahkan orang bahasa kita yang maha kuasa atau maha berkuasa, maha mengatur, dan yang sejenis dengan itu pemahamannya. Nah, sekarang melanjutkannya supaya lebih dalam pengenalan kita kepada dia, ma'rifah kita pahami ayat-ayat ini. Lillahi, yang pertama lillah. Berkali-kali kita sampaikan setentangan makna lillah. Li itu menunjukkan kepemilikan, kepunyaan. Li.
Maka di sini maknanya milik atau punya Allah. Apa yang dimilikinya, apa yang dia punya, mulku. Kerajaan. Kerajaan apa? Kerajaan semua langit. Langit yang 7 lapis. Sab'an syidada. Atau sab'an samawat. Langit yang 7 lapis. 7 lapis yang kokoh. Dan bumi. Maka langit dan bumi adalah sebuah kerajaan besar, berada dalam kerajaan alam semesta ini. Sebab langit dan bumi itu hanyalah sebahagian kecil daripada kerajaannya yang maha luas. Karena makhluknya yang terbesar bukan langit. Langit ini tidak ada artinya dibanding dengan kursi. Wasi'a kursiyus samawati wal ardh. Perbandingannya sama dengan tanah lapang yang luas dengan lingkaran cincin. Antara kursi dengan 7 langit yang kokoh itu. Maka digambarkan dalam sebuah riwayat, langit yang 7 lapis yang kokoh ini hanyalah sebuah lingkaran kecil, cincin, berada di tanah lapang yang sangat luas. Dan tanah lapang yang luas itu adalah perumpamaan kursi. Kita tidak akan mengkaji kursi sekarang. Dan kursi itu sendiri bila dibanding dengan arash, maka kursi itu tidak ubahnya bagaikan lingkaran cincin juga, yang berada di tanah lapang sangat luas. Dan itulah arash. Dia bersemayam di arash. Kita tidak akan juga mengkaji bagaimana bersemayamnya itu, karena ini sudah menjadi pertelingkahan, perbedaan pemahaman antara ulama-ulama, dan kita tidak akan masuk ke wilayah itu, tidak habis-habis dan intinya ke wilayah itu kita masuki. Tentang Allah di langit atau di mana-mana panjang kajinya, sudah tuh. Biarlah sajalah orang yang suka memperpanjang-panjangnya supaya panjang. Kita mengusahakannya supaya pendek saja. Panjang dikarik, diambil sekalonan kapal gunung pada lu lah situ ada. Nah, itulah Allah. Sering disebutkan Rabbul Arsy, pemilik arsy, yang punya arsy. Rabbul Arsyil Karim, Rabbul Arsyil Azim. Karena arsy itu makhluknya yang terlalu besar, yang paling besar. Maka jadilah langit dan bumi ini bahagian daripada kerajaannya yang amat luas itu. Sangka kita langit ini kan sudah luas. Kan disuruh kita mendongak 3 kali ke langit itu. Surat Al-Mulk yang kita kaji Sabtu malam kemarin. Keutamaan dan fadilah surat Al-Mulk, dia disebut dengan surat Al-Maniyah, yang menghalang kita daripada azab dan siksa kubur, yang menyelamatkan kita daripada neraka. Kan itu yang kita kaji kemarin. Ketika itu sebagian besar kita tidak datang. Kenapa sebagian besar kita? Ya, itulah sebanyak orang pegang Kamis. Tambah pula tentang kambang kan. Ini yang hadir kan sebagian besar kita tidak hadir. Nah, kita dalami ketika itu tabarakalladzi
Dalam surat Tabaraka itu disuruh kita melihat langit 3 kali. Tsumma rji'il basara hal tara, banyak diulang-ulang, karatain. Langit itu tidak ada artinya dibanding dengan kerajaan sangat besar. Nah, langit itu miliknya, punyanya. Bumi yang kita tempani juga punyanya. Lillahi mulkus samawati wal ardh. Kalau langit saja punyanya, bumi punyanya, apalagi yang dalam bumi. Kalau kita kaji yang namanya bumi itu adalah globe misalnya, taruhlah itu kan bumi menurut kita. Nah, di bumi menurut kita itu kan ada Indonesia. Bahkan di dunia Indonesia ini tidak bisa dikatakan tidak terkenal. Lebih terkenal Singapura kata orang daripada Indonesia. Di Indonesia itu ada Jawa, di Jawa ada Jakarta, di Jakarta ada istana, dalam istana ada beliau yang berkuasa. Lalu beliau itu bila dibanding dengan pemilik alam ini siapa? Nggak ada artinya. Maka penguasa-penguasa, pemerintah, raja di raja, presiden, atau apalah namanya, itu bukan penguasa yang sebenarnya. Kaji kemarin, penguasa yang sebenarnya dia, pemilik kerajaan sebenarnya dia, yang memberikan kekuasaan dia. Jadi ini menggambarkan siapa Allah itu. Ya. Siapa Allah itu digambarkan di sini. Dia adalah pemilik yang punya. Bukan hanya pemilik dan yang punya, dia juga rajanya. Dia juga pengaturnya. Dan dia berkuasa mengatur itu. Qadir namanya. Ya. Dia qadir, berkuasa mengatur semua. Dia tidak butuh apa dan siapa dalam mengatur, mengendalikan, mengurus kerajaan yang dimilikinya ini. Dia tidak butuh. Kenapa dia ada butuh? Dia maha segala-galanya. Namanya qadir, maha berkuasa. Masa yang maha berkuasa butuh? Itu makanya disebut dia tuh ghani, tidak butuh. Kaya, orang kaya tidak butuh. Kita adalah fakir, butuh. Fakir itu bahasa kitanya kan butuh. Orang yang sangat berhajat namanya fakir. Antumul fuqara'u ilallah. Kamu itu sangat butuh kepada Allah. Sakit geraman saya ya Allah ya Allah, misal akan butuh ya Allah. Sakit geraman, ya Allah sakit mana ya Allah, ya Allah. Saya pantak sembilan dua ya Allah ya Allah ya Allah. Butuh itu ya Allah. Siapa kita mau dipangkakkan pula kekuatan kita kepada Allah? Ini sakit geraman saja sudah itu meriang badan, menggigil, siapa kita, raja apa kita, penguasa apa kita, ketua apa kita, bos apa kita, habislah badan. Nah, jadi kita yang butuh sama dia tidak butuh. Dalam mengatur, mengendalikan alam semesta ini dia tidak butuh siapa-siapa. Dia tidak butuh kepada malaikat. Nah, itu maksudnya qaim bin nafsi atau qiyamuhu bin nafsi. Dia mengurus sendiriannya. Dia al-qayyum, yang maha mengurusi. Apa yang diurusi semua? Kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari dia sibuk mengurusi makhluknya. Kulla yaumin huwa fi sya'in fa bi ai ala'i rabbikuma tukadziban. Gitu dia. Nah, kembali lagi, lillahi mulku, milik Allah
kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Duduk satu penggal. Lah duduk, Pak. Ibu boleh duduk? Bukan, ini kajinya. Alah, itu pama saya namanya itu. Santai saja. Yakhluqu ma yasha. Ada khalaqa, ada yakhluqu. Khalaqa bahasa kitanya namanya past tense. Kalau yakhluqu present. Kata kerja masa lalu khalaqa. Kata kerja masa sekarang yakhluqu. Yakhluqu ma yasha. Dia menciptakan apa saja yang dia kehendaki. Dan dia selalu menciptakan. Setiap saat ada saja ciptaannya. Setiap saat ada saja ciptaannya, ada saja karyanya. Jadi yang inovasi tiada henti itu dia. Inovasi dia, karena dia selalu setiap saat mencipta. Dia yang mencipta itu adalah Khaliq. Khalaqa mencipta, yang mencipta Khaliq, yang dicipta makhluk. Kita makhluk yang dicipta. Segala sesuatunya dia yang menciptakan. Apa yang diciptakannya itu, apa yang dia kehendaki. Kalau dia ingin mencipta, maka cukup dia bilang kun. Bahkan ulama memahami tidak perlu dia kepada kun. Artinya ucapan kun tidak perlu. Kapan saja ingin, jadi dia. Kapan dia berkehendak, jadi dia. Kun itu hanyalah gambaran keinginan. Idza arada syai'an, apabila dia menghendaki sesuatu, ayyaqula lahu kun, bahwa dia mengucapkan kun. Jadilah dia. Jadi dia mencipta itu ada kalanya langsung tanpa proses, ada kalanya pakai proses. Yang pakai proses ini mengajari kita ini. Contoh, dia ciptakan langit itu dalam 6 hari. Sittata ayyam, 6 hari. Kenapa butuh 6 hari? Mengajari kita. Agar kita contoh dia. Pakai proses. Kalau dia ingin sekaligus bisa tanpa proses. Tapi ada hikmah di balik itu. Nah, kita hentikan ini, kita kembali lagi tadi. Yakhluqu, dia menciptakan apa saja yang dia kehendaki. Dia yang berkehendak, dia yang berkeinginan itu masyiah namanya. Masyiah, kehendak. Dia punya kehendak, dia punya keinginan. Jika dia berkehendak, jika dia berkeinginan untuk menciptakan sesuatu, maka sesuatu itu wujud dan jadi dia. Yang wujud yang jadi itu makhluk. Kita ingatkan kaji yang lampau. Keimanan kepada takdir itu mencakup 4. Iman, percaya, yakin kepada alim, ilmunya Allah. Segala sesuatunya dalam ilmu Allah. Yang kedua, iman, yakin dan percaya adanya nanti namanya prode kitabah, menulis, penulisan segala sesuatunya yang akan
Apa yang dalam ilmunya ditulis semua. Kemudian yang ketiga, dia punya masyiah, punya kehendak, punya keinginan. Kemudian diwujudkannya menjadi khalq, penciptaan. Jadi penciptaan itu setelah ilmu, penulisan, keinginan baru cipta. Nah, jika dia berkehendak, ya jadi dia. Apapun. Ini saja sudah menggambarkan siapa dia sebetulnya. Dia mencipta apa saja yang dia kehendaki. Dan apa saja yang dia kehendaki, jika dia berkeinginan, jadi dia. Nah, kaji kita, pernah kita kaji. Masya Allah, kajinya. Masya Allah. Yakni masya'a kana. Masya Allah kana. Apa yang Allah kehendaki ada dia. Wa man lam yasha' lam yakun. Apa yang dia tidak kehendaki tidak jadi dia. Jadi yang berkehendak dia, yang menjadikan, menciptakan dia. Masya'a kana, apa yang dia inginkan jadi dia. Berarti kalau apa yang dia inginkan jadi dia, siapa dia itu? Dia itulah yang berkuasa. Tidak ada yang bisa menghambat, menghalangi kalau dia berkehendak. Kan tergambar gitu. Masya'a kana. Apa yang dia inginkan, apa yang dia kehendaki, ada dia. Kalau ada dia, apa yang dia kehendaki, dia itu berkuasa. Sangat berkuasa. Tidak ada yang bisa menghambat, menghalangi, mencegah. Memberikan saran dan pendapat, nasihat pun tidak ada. Masya'a kana. Kalau dia sudah berkehendak, jadi dia. Wa man lam yasha' lam yakun. Wa ma lam yasha', apa yang tidak dia kehendaki, apa yang tidak dia inginkan, lam yakun, tidak ada dia. Bagaimanapun kita berkehendak, berkeinginan, tidak jadi dia. Ya. Bagaimanapun kita berkeinginan, berkehendak, tidak jadi dia. Karena yang akan menjadikan, mewujudkan dia. Itu jangan kecewa. Jangan kecewa, jangan putus asa. Yang pinta boleh kandak berlaku itu ndak awak. Diserugo ke dia. Itu pun pinta, itu kan ndak. Pasti kalau pinta, pasti ada tempat kita meminta. Kalau kehendak, pasti ada tempat kita berkehendak. Diserugo. Allah tidak punya pinta, tidak punya kehendak. Dia punya mau. Apa yang dia maui, jadi dia. Ini yang disampaikan oleh salah seorang sahabat kepada sahabatnya yang sombong. Ulaula idzaqalta jannataka qulta masyaallah. Kamu ini salahnya tanya. Sombong amat. Mentang-mentang. Mentang-mentang engkau punya, mentang-mentang engkau bisa, mentang-mentang begini, engkau sudah sombong. Mestinya setiap engkau masuk ke kebunmu, yang engkau pamer-pamerkan itu semua, ya engkau ucapkan Masya Allah. Ini semua atas kehendak. Kalau tidak ada kehendak, tidak jadi dia. Itu nasihat luar biasa itu. Mau kita lihat ayatnya sebentar? Mau sajalah. Nah, itu surat Kahfi. Sebentar saja menjelang siap. Al-Kahfi surat ke-18 ayat ke-39. Halaman 298.
Walaula iz dakhalta jannataka qulta masya Allah la quwata illa billah intarani ana aqalla minka malau wa walada. Walaula, kenapa tidak, ayat 39 ya, kenapa tidak ketika engkau masuk ke kebunmu yang engkau pamer-pamerkan, engkau punya kebun, punya kekayaan, punya ternak, punya anak buah sekian banyak, luar biasa. Setiap masuk engkau ke kebunmu, kenapa engkau tidak ucapkan masya Allah? Masya Allah, inilah yang Allah kehendaki, bahwa saya punya para limau ini kehendak Allah. Tiba di para limau, tapi jangan tersinggung pula orang para limau. Jadi kalau kita sebut di sini para anggur tidak ada di sini, para korma tidak ada di sini. Mestinya setiap engkau kali masuk ke kebun, kamu baca masya Allah, ini semua apa yang Allah kehendaki. Wujudnya ini, jadinya ini, seperti ini kan kehendak Allah untukku. Masya Allah, karena apa yang dia kehendaki jadi dia seperti ini. Luar biasa pengajaran ini, agar kita jangan sampai ini tanpa ini tidak bisa, jangan sombong, jangan ujub, jangan angkuh. Kita la quwata, kita tidak punya la quwata illa billah. Kita tidak punya kekuatan, sedikit pun tidak punya kekuatan. Walaupun sekedar menggerakkan tangan nih siapa, tidak bisa juga kita punya kekuatan kalau Allah tidak beri. La quwata illa billah. Nah, sedikit masya Allah. Kata-kata masya Allah dua pemahaman. Pertama, sebelum kata-kata ma ada hadza. Hadza itu kata isyarat, kata tunjuk ini. Ini masya Allah, ini yang Allah kehendaki. Jadi ini semua para saya, kebun saya berhektar-hektar ini, kelapa sawit, coklat, apalagi kebun-kebun semua, atau punya Pak Haji ini limau semua. Hadza, ini masya, inilah yang Allah kehendaki. Berarti ini semua jadi, ini semua ada atas kehendak Allah. Kalau dia berkehendak, dia kuasa untuk mewujudkan apa yang dia kehendaki. Dia kudrah, dia qadir. Dia qadir begitu. Pemahaman kedua maknanya lah bukan hadza, bukan ini yang Allah kehendaki. Pemahaman kedua adalah apa yang Allah kehendaki ada dia. Masya Allah, karena apa yang dia kehendaki jadi. Berarti jadinya ini atas kehendaknya juga. Kedua-duanya betul. Yang pertama maknanya ini semua yang Allah kehendaki untukku. Saya hanya menerima saja. Saya termasuk orang yang dipilihnya untuk menerima ini semua. Ya. Pemahaman kedua adalah apa yang dia kehendaki jadi dia. Jadi ini bukan kehendak saya nih. Ini apa yang dia kehendaki jadi dia. Jadi dia berkehendak untuk saya ini, jadi dia. La quwata. Kata-kata Allah menidakkan, menafikan. Menidakkan, menafikan. Apa yang ditidakkannya, apa yang dinafikannya? Quwah. Quwah, kekuatan.
Maknanya tidak sedikit pun, karena kuwata itu nakirah, tidak sedikit dan tidak semiang pun ada kekuatan ini, kekuatan apa dan siapapun, kecuali adanya illa billah, melainkan dengan izin Allah, baru kita punya kekuatan. Ini untuk mewujudkan semua ini saya tidak punya kekuatan, saya tidak punya apa-apa, kekuatan sini kan Dia yang beri. Nih, luar biasa kalimat ini. Maka kita disukai setiap melihat harta kita, keluarga kita, punya kita, termasuk anak-anak kita, ya kita baca Masya Allah, la quwata illa billah. Terpana-pana kita melihat punya kita, Masya Allah, la quwata illa billah. Dipegang tidak dipegang jenggot itu nanti urusannya. Karena ada kawan yang suka setiap baca itu pegang jenggot, Masya Allah, Masya Allah. Jenggot itu kan hanya sekedar pegang, tapi yang Masya Allah bukan di situ letaknya. Jadi setiap kita melihat punya kita, harta kita yang menakjubkan, mempesona kita, yang kadang-kadang kita bisa ujub, bangga, sombong, angkuh, cepat dipudurkan dengan Masya Allah. Nah kita nerima, kita kan nerimanya. Pintar-pintar anak kita memang kita nerima juga, bukan kita yang bikin IQ-nya. Tiba dia anak. Mencuai dua tak kita, punya kerajo mencuai dua putih warna kulitnya. Kita buatlah pantunnya. Sila rambutnya hitam bergelombang, bak mayang terurai. Alisnya bak simut beriring. Hidungnya bak dasun tungga, pipinya bak pauh dilayang, dagunya bak labah hingkuk. Bibirnya seperti pinang dibelah dengan kapak. Bak aja lah. Seperti delima mereka. Limau sauleh. Kalau limau kan kuning, tapi merah. Bak delima mereka salah. Semuanya kan bukan bapak ibunya yang punya karya. Bapak ibunya melepaskan nafsunya. Tidak dia yang menggambar ketika malam hari pertama. Itu Masya Allah, anak saya begini. Ya Masya Allah. Nabi Nuh tidak begitu anaknya. Nabi itu, Rasul itu. Ya kan? Kembali itu Masya Allah. Ya, masuk harta kita, punya kita, usaha kita, apapun. Lahir sikap itu cepat, Masya Allah. Menghilangkan yang ada di sini, kesombongan, dan menghilangkan meremehkan orang. Kata sahabatnya itu, lihat di ayat ke-40-nya lihat. Fa'asa Rabbi ayyu'tiyani khairan min jannatik. Kalau Tuhanku berkehendak, maka bisa jadi Tuhanku itu ayyu'tiyani, memberikan kepadaku lebih baik daripada kebunmu ini. Kalau Tuhanku berkehendak, bisa saja Dia memberikan kepadaku jauh lebih baik daripada apa yang kamu miliki ini. Dan yursila alaiha husbana minas sama', dan Dia kirim ke kebunmu ini, ya, Dia kirim ke kebunmu ini yang kamu pamer-pamerkan ini petir yang membakarlah dari langit, hancur kebunmu. Fatusbiha sa'idan zalaka. Nah, dia menjadi licin kerontang, dia habis, dia dipanggang, dibakar oleh petir. Masalahnya sekarang Tuhanku berkehendak memberikan kepadamu untuk mengujimu, dan Tuhanku berkehendak tidak memberikan kepadaku juga untuk mengujiku. Gitu. Ini kalimat Masya Allah. Kita kembali ke surat tadi, lama betul kita raun ini, surat Asy-Syura tadi. Asy-Syura
surat ke-42 ayat yang ke-49. Yakhluqu ma yasha. Saya rasa sudah paham kita apa yang maksud dengan ma yasha. Ya, ma yasha sudah paham kita, sudah. Nah, kemudian masuk yahabu lima yasha. Yahabu, hibah, hibah memberikan, menganugerahkan. Yahabu lima yasha, dia berikan, dia anugerahkan kepada siapa yang dia kehendaki. Limai yasha, li kepada man siapa, yasha yang dia, bukan kita. Jangan lupa tuh ayatnya, limai yasha, dia berikan kepada siapa yang dia kehendaki, inata, anak perempuan. Jadi yang berkehendak di situ dia. Sekarang kan ada teori ini, kalau ingin anak perempuan begini teorinya, begini tuh. Kalau dulu sederhana saja teorinya, sering-sering baca surat Maryam, atau sederhana saja. Kalau ini laki-laki sering-sering baca surat Yusuf atau surat Muhammad. Tapi tetap yasha itu dia. Dia memberikan yahabu, yahabu hibah, dia tu wahab. Namanya wahab, memberikan, menganugerahkan. Dia memberikan itu sesuatu tanpa ada di balik itu semua. Namanya hibah, pemberian tanpa ganti. Dia memberikan, menganugerahkan kepada siapa yang dia kehendaki, anak perempuan. Dan dia yahabu, dia anugerahkan pula kepada siapa yang dia kehendaki, anak laki-laki. Itu bukan kepandaian bapak-bapak, ibu-ibu. Dia bukan adonan yang bisa kita buat seperti buat kue hari raya. Enggak, tetap yang berkehendak dia. Berusaha saja. Silakanlah berencana, silakan meminta, silakan memohon, silakan berusaha, silakan bagaimanapun upayakan, tapi tetap penentunya perempuan atau laki-laki adalah dia. Kan? Atau yang au yuzawwijuhum, atau yuzawwiju, sepasang, dia berikan sepasang kepada mereka, zukrana wa inata, laki-laki dan perempuan. Seorang ayah, seorang ibu, anak laki-laki ada, anak perempuan dua, atau perempuan saja atau laki-laki saja. Kepada Pak Lurah perempuan saja, kepada Pak Buya laki-laki saja. Tapi istri keduanya tidak perempuan kan? Bagaimanapun kita berkehendak, anak saya kalau dapat nomor 1 itu laki-laki untuk pagarnya, nomor 2 pedusi, nang kadi pagar, nomor 3 nang buah saliknya lah. Itu serahlah, tapi kan keinginan yang punya kehendak dia. Wa ya'lu may yasha aqima, dan dia jadikan siapa yang dia kehendaki mandul. Berarti ada 4 ini, ada 4. Allah jadikan manusia itu arba' aqsam, 4 macam, 4 bagian. Ada yang dikaruniai anak perempuan, ada yang dikaruniai laki-laki, ada yang diberikan keduanya, ada yang dia jadikan mandul.
kuncinya ini yang kita perhatikan. Apa kuncinya? Innahu alimun. Nah, ini kuncinya. Jangan lupa, sesungguhnya dia itu alimun, maha mengetahui segala-galanya. Termasuk dia maha mengetahui siapa yang patut dapat anak perempuan, siapa yang pantas dapat anak laki, siapa yang berhak mendapat kedua-duanya, siapa pula yang mandul. Dia mengetahui itu. Cuma kadang-kadang kita tidak terima. Tandanya yang terbaik untuk kita anak perempuan itu, atau anak laki-laki itu, atau kedua-duanya. Tidak bisa dibalik. Pak Lurah ditukar anaknya dengan Pak Buya tukar, tidak bisa. Dikawinkan bisa. Wah, ini ya sudah terlongsong ini. Tidak bisa lagi kan? Buya aku nak produksi dan caca aku. Pak Lurah nak laki-laki lah, tidak bisa. Allah paling tahu. Bahasa Pak Lurah itu yang paling pas adalah Inas. Udah Nizat siapa namanya? Oh, udah Asyarman yang paling pas anak laki-laki. Kalau pun 20 kilo nak Buya aku antahlah no. Iya entahlah. Entahlah jadinya. Jangan berkhayal-khayal aja lain. Jika ingin anak perempuan Buya, masih bisa berusaha. Masih bisa. Tapi belum tentu lah bisa lah gitu. Bisa tambah celah laki-laki juga lah. Itu pakai risiko. Dia paling tahu siapa yang akan dianugerahkannya anak perempuan, kan adiknya, siapa yang laki-laki atau siapa yang dia juga paling tahu siapa yang pantas mandul. Jangan lupa. Belum tentu orang yang mandul jika dikasih anak itu bagus untuknya. Siapa yang bilang? Orang yang mandul lebih bagus beranak. Kalau lebih bagus beranak pasti beranak dia. Orang yang mandul itu karena katanya ingin lebih bagus beranak, berkaya beranak, karena mencari anak orang yang ancak-ancak. Cobalah anak orang yang mangko dengan tuan yang kayaknya. Nggak dapat lalu. Nah, orang mandul nanti bilang, alhamdulillah. Kok embolo beranak, tak kayak nak taluk dan mudah-mudahan. Kalau memang anak-anak itu cocok untuk kita, memang pas untuk kita, Allah paling tahu, pasti kasihnya. Pasti diberinya. Tidak ada yang terbaik daripada ridho. Nerima nih. Nih. Terima nih. Ini yang terbaik nih. Di belakang alim apa? Qadir. Jika dia berkuasa untuk memberikan anak bisa, masa tidak bisa dia? Orang mandul beranak bisa, masa tidak bisa? Itulah hikmahnya. Setelah bertahun-tahun Nabi Ibrahim, Nabi Zakaria tidak punya anak, itulah hikmahnya. Sampai tua tidak beranak. Kalau dia berkehendak untuk beranak dia. Dan dia yang paling tahu kapan yang paling pas Sarah itu beranak. Kapan yang paling pas istri Nabi Zakaria beranak, waktunya. Dia paling tahu. Siapa yang bilang orang mandul tidak beranak? Kalau dia berkehendak. Sehingga Sarah istri Nabi Ibrahim mengatakan fasaqat wajahah, dia tepuk pipinya. Mimpi saya ini. Saya sudah tua. Gadis pun tidak beranak. Apalagi sudah suami saya ini sudah gaib pula kan? Kata malaikat, atajabina, apakah engkau merasa heran jika Tuhanmu berkehendak? Tidak ada yang tidak bisa. Itu pelajaran kita. Jadi orang mandul jika Allah berkehendak beranak dia. Tandanya mandul itu baik untuknya.
kepada anak lo ambo gue. Tentulah sanang begini, sanang kini deh daripada beranak. Ini dia qadir, dia maha kuasa. Dia maha tahu siapa yang patut dan dia berkuasa untuk memberi apa yang dia kehendaki. Kan berapa kali yasa kan? 3 kali yasanya. Diulang-ulang yasa. Jika dia berkehendak dia kuasa kan. Ujung ayat perhatikan, qadirun. Ujung ayat. Qadirun. Saya tadi di atas mobil ke sini dengan Ustadz Dian ini. Ke Ustadz Dian ini. Beliau kan selalu memanas-manaskan hati saya ini, Ustadz Dian ini. Orang sebelah juga katanya kan. Ya begini saja. Kita dilarang dengki itu lebih baik kita minta kepada yang memberilah. Untuk apa orang yang didengki? Dia begini begitu, kalau dia berkehendak diberinya kepada kita. Minta aja lah kepada yang maha kuasa itu. Ya Allah berilah saya lebih daripada orang. Tapi berusaha. Nanti kalau dia ingin beri, tidak ada yang bisa menghambat. Tetangkap maka saya mau dapat. 60 orang dan di Cikarawi. Punya orang jangan didengki, minta saja ke langit itu lagi. Ya Allah, gerakkan pula hati orang untuk membantu saya, menolong saya. Berikan kepada saya, Engkau maha kuasa untuk itu. Karena dia qadir. Jika dia berkehendak, tidak ada yang tidak. Kerja kamu cuma berusaha saja. Berusahalah, berencanalah, kerahkan segenap potensi seoptimal mungkin. Lalu setelah itu alaihi tawakkalna, kita bertawakal saja. Berusaha sudah, daripada sudah kesana kesini kita tunggu. Kalau menurut dia memang pantas dan patut baik untuk kita dikasihnya. Kenapa dia tidak kasih? Tidak patut, tidak pantas, tidak baik untuk kita tidak dikasih. Kalau memang baik pasti dikasihnya. Kesana perginya kan? Kenapa? Disitulah letak hikmahnya penggabungan dua nama Allah, Alimun Qadir. Dia maha tahu siapa yang patut, siapa yang pantas. Dia berkuasa untuk melaksanakan apa yang dia inginkan. Jika dia mau, bisa saja. Apa yang tidak mungkin menurut kita, dia bisa. Tidak mungkin Sarah yang mendekati umur 100 tahun itu beranak, ya kata kita. Tapi kalau dia berkehendak, apa yang tidak? Tidak mungkin orang yang sudah tidur 300 tahun lebih sebelum kahfi, wajahnya tidak berubah. Kalau dia berkehendak, berubah wajahnya, tidak berubah wajahnya. Itu seterusnya, begitu seterusnya. Inilah kita memahami namanya Qadir, dan kita mengenal dia, siapa dia. Jadi dikenalkan kita melalui ayat ini. Pertama dulu, dialah pemilik kerajaan ini semua. Dia pemiliknya. Dia yang punya. Dia berbuat apa maunya, apa kehendaknya. Tapi ingat, dia tidak sewenang-wenang. Nah, dia pemiliknya, dia penguasanya, dia yang punyanya, dia rajanya, dia yang mengendalikannya. Tapi dia tidak berbuat sewenang-wenang. Semuanya berdasarkan hikmahnya. Ingat itu Al-Fatihah. Al-Fatihah itu setelah Rabbil Alamin, apa itu? Rabbil Alamin. Payah menghafalnya. Nggak ingat lagi setelah Rabbil Alamin. Ar-Rahman Rahim. Jangan lupa aja, Pak. Dia Rabbil Alamin.
sekalian alam. Dia pemiliknya, dia penciptanya, dia pemiliknya, dia pengaturnya, dia pemeliharanya, dia yang melindunginya, dia yang mengasuhnya. Semuanya itu berdasarkan Rahman dan Rahim. Dia tidak akan melakukan semuanya itu segala-galanya semenang-menang. Dia Rahman, dia Rahim. Maka alam semesta yang dia pemiliknya ini, dia semuanya dia atur, dia kendalikan, dia urus berdasarkan kasih sayangnya. Apa yang diciptakannya, apa yang dia kehendaki, ada hikmahnya. Nah, kita kembalikan ke situ. Ada orang yang dia kehendaki untuk anak perempuan, itu tanda dia sayang. Sebab kalau dia kasihkan dia anak laki-laki, bisa jadi tidak patut, tidak pantas untuknya. Bisa jadi tiap malam memberi dadonya kalau mencari laku anaknya. Dikasih anak laki-laki, tanda itu yang pas untuknya, tanda Allah sayang kepada dia, laki-laki sajalah. Sebab kalau engkau dikasih anak perempuan, nanti engkau begini, nah, anak perempuan saja, anak laki saja. Saya ingatkan kisah sedikit tentang Ashabul Kahfi, tentang cerita antara Nabi Musa dengan gurunya. Saya ingat saja, ini ayat saja, kita tidak tengok ayatnya. Ketika sang guru fantalaqa hatta laqiya gulaman faqatalah. Lalu kedua beliau ini, guru dan murid, berangkat. Ketemulah dengan seorang anak, langsung dipukul mati anak. Nabi Musa kan tidak bisa terima ini. Sini suatu perbuatan yang tidak bisa diterima oleh akal sehat ini. Anak-anak tanpa salah, tanpa berbuat apa-apa, tiba-tiba dipanggil, kemudian ditokok, mati dia. Nabi Musa tidak terima ini, tidak terima. Tapi sang guru mengatakan, alam akul, kan sudah aku bilang, engkau tidak bisa sabar melihat tindakanku. Untuk kali ketiganya Nabi Musa minta maaf lagi. Sekali ini saja. Lalu diterangkan oleh sang guru, anak ini kalau sampai usianya dewasa atau remaja, dia bisa bikin orang tuanya kafir. Ya. Anak ini menurut Allah, dan Allah Maha tahu semua, kalau sampai anak ini dewasa, remaja, anak ini bisa menyebabkan orang tuanya sesat, kafir, bangkang, bisa lalai. Padahal orang tuanya orang saleh kedua-duanya, orang taat kedua-duanya. Daripada kedua orang tuanya yang taat, yang saleh itu nanti bisa durhaka, bisa kafir, bisa lalai, bisa lengah, biarlah anak kecil-kecil sebentar ini mati saja. Anak tidak durhaka, orang tua selamat. Nanti Allah ganti dengan yang lain. Apa ini semua? Sebagai gambaran saja, Allah kan paling tahu. Itu kan gambaran. Apa yang tidak kita tahu. Apa yang kata kita baik sekarang, kalau dilanjutkan bisa jadi tidak baik dia. Kata kita sekarang baik, tapi bisa jadi untuk selanjutnya tidak baik. Tidak baik dia. Atau sebaliknya, apa yang kita sekarang buruk, yang selanjutnya baik. Kata kita tidak beranak itu tidak baik, tapi justru tidak beranak itu baik. Atau sebaliknya, beranak itu tidak baik karena pasai menjadinya. Iko diselemo, iko paritnya bunci, iko orang mengango, iko aboknya tagak, iko ciri peleak-peak, pasai pak. Pak ni cengeng-cengeng sih. Pulang sanjo tu mandi tu pelo orang-orang. Marah saya paknya. Dah baik sekarang, tapi masa depan kita tidak tahu. Tapi dia yang alim, dia yang alim. Kita ke sana pergi. Barangkali tidak bisa kita panjangkan karena orang sudah datang.
Untuk salat kita juga sudah habis kaji kita untuk menghormati waktu salat ya. Kita salat di malam hari ini. Mudah-mudahan dapat kita ambil pelajaran yang berharga. Silakan. Jadi ketika kita tidak tahu, bisa jadi